RTX 4080, kira-kira butuh CPU yang kayak gimana dan butuh power supply yang kayak gimana sih? Dan apakah bakal kebakar kayak 4090 kemarin? Yap, akhirnya GPU kedua dari lineup RTX 4000 udah dirilis juga. Jadi setelah RTX 4090, yang kedua dirilis adalah 4080. Di mana RTX 4080 ini sebelum rilis, jauh sebelum rilis, itu sempat menuai kontroversi. Jadi ceritanya, waktu itu Nvidia sempat mengumumkan bahwa mereka akan merilis dua jenis RTX 4080, di mana yang pertama adalah versi 16GB dan yang kedua adalah versi 12GB. Sebenarnya nggak ada yang aneh sampai selisih harganya yang terlalu jauh. Jadi rencananya yang 16GB itu dijual dengan harga $1.200, sedangkan yang 12GB $900. Kenapa jauh banget? Secara kalau namanya 4080, seharusnya secara performance perbedaannya nggak terlalu jauh dan hanya beda kapasitas VRAM-nya doang. Tapi kenapa kok ini bedanya mencurigakan ya? Dan ternyata kecurigaan orang-orang terbukti, bre. Begitu ada orang yang ngecek, ternyata kelihatan bahwa spesifikasi dari versi 16GB dan 12GB itu jauh banget. Dan bukan hanya dari sekedar jumlah CUDA core dan segala macamnya, ternyata chip graphic processor unitnya atau GPU-nya itu ternyata berbeda. Di mana yang versi 16GB itu menggunakan AD103, sedangkan yang versi 12GB menggunakan AD104. Dan seperti kita tahu, penamaan RTX 4080, 4090, 4070 itu berdasarkan nama chipsetnya. Jadi kalau yang 103 itu adalah untuk 4080, berarti 104 nggak boleh untuk 4080. Harusnya untuk kelas di bawahnya, entah 4070 atau 4070 Ti. Terserah Nvidia mau yang mana. Yang penting nggak boleh sama. Dan untungnya, begitu banyak yang nyadar dan banyak yang ngebahas, akhirnya Nvidia memutuskan untuk membatalkan perilisan 4080 versi 12GB. Katanya sih biar nggak bikin usernya bingung. Dan infonya, versi 12GB nanti akan dirilis sebagai 4070 Ti. Itu baru benar. Nah, yang kita lihat di atas meja, atau lebih tepatnya yang sudah terpasang di PC, ini adalah RTX 4080 dari Asus ROG Strix Gaming. Di mana kalau secara spesifikasi sih ya kurang lebih sama seperti yang diminta sama Nvidia, tapi berbeda di beberapa tempat. Seperti yang pasti clocknya akan berbeda dengan reference card. Kemudian desain coolernya ini yang udah jelas-jelas beda banget. Di mana yang ini coolernya jauh lebih cakep lah dibandingin versi referensi Nvidia. Dan selain cakep secara tampilan, secara RGB-nya, dia secara performance untuk mendinginkan GPU-nya juga pasti akan lebih bagus. Nanti kita lihat seberapa bagus saat kita pakai ngegame dan untuk keperluan yang lainnya. Yang pasti dia masih menggunakan colokan power yang sama seperti RTX 4090, sudah menggunakan 12 VHPWR yang idealnya pakai power supply ATX 3.0. Tapi seperti kita tahu hal itu masih opsional karena kita juga masih dikasih kebebasan untuk pakai kabel adapter seperti ini. Di mana kabelnya udah kita dapat waktu beli GPU-nya. Cuma, apakah menggunakan kabel adapter seperti tadi akan aman untuk 4080? Secara kemarin 4090 itu ada banyak kasus kebakar. Apakah akan terulang di sini? Nanti kita akan coba analisa ya. Tapi ada satu barang mungil yang saya temukan di dalam kardus GPU ini yang cukup menarik perhatian. Jadi untuk 4090 dan 4080 itu kan bodinya gede banget. Jadi akhirnya banyak pabrikan yang ikut menyertakan GPU stand atau bukan stand sih, holder. Jadi untuk menjaga biar GPU-nya nggak turun ke bawah gitu ya, nggak patah slot PCI Express-nya. Nah, untuk Asus ROG Strix ini, GPU holdernya bagus banget, bre. Dia bentuknya cuma kecil kayak gini yang ternyata dalamnya adalah obeng kecil. Udah gitu bagian base-nya ini adalah magnetik. Jadi kalau ditempel di casing, dia langsung nempel kenceng. Dan kalau kita atur-atur ketinggiannya juga gampang banget. Tinggal dilonggarin, terus ditinggiin, terus dikencengin, udah selesai. Sedangkan untuk dimensi coolernya sendiri ternyata jauh lebih besar dibandingkan dimensi PCB-nya. Dimana kalau kita lihat di sini, ternyata PCB-nya itu kurang lebih hanya separuh dari panjang coolernya. Sedangkan ini coolernya udah jauh lebih panjang dan tebel banget lagi. Jadi harusnya dia bisa mendinginkan RTX 4080 dengan sangat baik. Sekarang kita lihat dari spesifikasi powernya dulu. Kalau kemarin RTX 4090 dia punya power 450 watt, dimana berarti kalau kita pakai kabel converter adapter itu harus butuh 4 kali 8 pin, dimana kalau 2 kali 8 yang bersumber dari satu colokan power GPU di power supply itu bisa mensuplai sekitar 250 watt. Berarti kalau 450 kita butuh 2 colokan yang berarti cabangnya adalah 4. Ribet ya? Ya gitulah.
Tapi untuk RTX 4080 ini secara spesifikasi dia punya TGP, Thermal Graphic Power-nya cuma 320 watt. Jauh lebih kecil dibandingkan RTX 4090 dan otomatis dia nggak butuh colokan power sebanyak 4090. Jadi kalau tadi 250 berarti cukup ditambahin 18 pin lagi dia udah bisa mensuplai 320 watt. Dan itulah yang terjadi dengan 4080, kabel yang disediakan juga cuma bercabang 3. Apakah bakal aman? Sebentar lagi kita akan masuk ke pembahasannya. Tapi untuk itu kita langsung tes aja kali ya. Oke, kita mulai tes pertama ini dari yang paling berat aja. Vermark yang katanya bisa bikin GPU rusak. Emang iya? Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Tapi yang pasti memang benar bahwa Vermark ini akan menggunakan GPU dengan lebih dari 100% seharusnya. Karena walaupun di game itu bisa 100%, tapi di Vermark ini sama-sama 100%, tapi memang terlihat dia lebih berat. Nah, di sini kita pakai yang preset 1080. Terlihat bahwa temperaturnya hanya mentok di maksimalnya 64 derajat Celcius. Luar biasa. Dengan power consumption terbaca di software 350 watt lebih tapi nggak sampai tembus 360. Sedangkan kalau secara hardware terlihat bahwa dia ada spike yang sempat menyentuh 400 watt. Pada preset 2K juga sama, temperaturnya mencapai 64 derajat Celcius dan nggak lebih dari itu ya. Dengan konsumsi daya listrik juga di kisaran 350 watt, tapi kalau secara hardware langsung terbaca ada spike yang juga sempat menyentuh 400 watt. Dan terakhir pada preset 4K terlihat bahwa GPU-nya kerja dengan sedikit lebih berat, terlihat dari temperaturnya yang sempat menyentuh 65 derajat Celcius dengan konsumsi daya listrik secara software juga lebih tinggi, jadi dia ada di kisaran 360-an watt, sedangkan pada hardware-nya terbaca spike-nya sempat menyentuh 425 watt. Pada benchmark sintetik ini saya coba di 3D Mark Time Spy, terlihat memang secara load dia sedikit lebih ringan dibandingkan Vermark. Terbukti dari temperaturnya yang hanya ada di kisaran 60 derajat Celcius dan sempat naik-naik sebentar di angka 63. Dengan konsumsi daya listriknya rata-rata ada di kisaran 300 watt dan sempat juga naik sampai 330. Tapi secara hardware dia juga sempat spike hingga menyentuh 400 watt. Pada tes gaming seperti yang saya coba pada Cyberpunk ini juga terlihat bahwa secara load dia kurang lebih hampir sama seperti 3D Mark ya. Jadi di sini temperaturnya rata-rata ada di kisaran 60-61 tapi juga sempat menyentuh 64 dan 65 dengan konsumsi daya listrik ada di kisaran 320 dan 330 watt. Tapi kalau secara hardware ini ternyata ada spike yang sempat dalam waktu sepersekian detik gitu ya, itu menyentuh 450 hingga 500 watt. Jadi ini perlu kamu perhatikan bahwa ternyata spike dari GPU ini ternyata bisa lumayan tinggi. Sedangkan untuk penggunaan seperti rendering, di sini saya coba untuk render lewat benchmarknya Indigo dan juga V-Ray, terlihat bahwa loadnya memang jauh lebih kecil. Walaupun secara load GPU-nya sama-sama 100%, tapi ternyata pada prakteknya temperaturnya hanya ada di kisaran 50 sampai under 55 derajat Celcius lah ya. Dengan konsumsi daya listriknya hanya ada di kisaran 200 di bawah 250 lah. Dan untuk spike-nya sendiri kalau secara hardware juga terlihat nggak lebih dari 300 watt. Sedangkan untuk gaming performance-nya kurang lebih seperti ini. Untuk tes gaming hanya saya lakukan pada resolusi 4K karena RTX 4080 ternyata kenceng banget bre. Dan untuk resolusi di bawah itu sebagian besar CPU akan terasa bottleneck-nya. Beberapa game berat seperti Cyberpunk memang butuh sedikit pengaturan grafis dan bantuan DLSS untuk bisa dapat FPS tinggi. Oke, tadi udah kamu lihat sendiri bahwa ternyata dari angka spesifikasi yang 320 watt itu dia pada prakteknya kalau digunakan 100% atau bahkan mungkin lebih. Jadi lebih ini dalam arti kalau kita pakai ngegame kan itu dia 100%. Tapi ternyata kalau kita pakai untuk Vermark itu dia walaupun sama-sama 100% tapi ternyata penggunaan powernya itu jauh lebih tinggi. Dimana kalau untuk tipikal kita ngegame atau dipakai untuk render itu dia ada di kisaran 320-340 watt. Tapi begitu dipakai untuk Vermark dia bisa naik sampai 360 atau 370 kayaknya tadi waktu di alat saya cek gitu ya, sempat nyentuh 370. Jadi walaupun secara spesifikasi tertulis 320 watt, tapi untuk amannya kita tetap harus ambil angka terburuknya lah, dimana di sini dia bisa mencapai 370 watt. Dan ini masih jauh lebih kecil dibandingkan RTX 4090 yang secara spesifikasinya aja udah 450 watt. Nah, kalau kita bicara tentang kemungkinan terbakar, ini yang menarik nih. Karena kalau kita lihat ke RTX 4090 kemarin, itu kasus terbakarnya juga nggak semuanya.
Jadi banyak orang yang ngelapor, banyak yang dijadikan konten, tapi kita nggak tahu secara persentase sebenarnya ada berapa banyak sih dari keseluruhan jumlah pemilik 4090. Kayaknya sih nggak terlalu banyak kali ya. Jadi kalau secara persentase 4090 yang powernya jauh lebih gede aja tidak semuanya terbakar, berarti 4080 yang powernya jauh lebih kecil, kemungkinan untuk terbakarnya jadi lebih kecil lagi. Tapi jangan sembarangan juga, karena kemarin dari hasil analisanya ada beberapa faktor yang menyebabkan bisa terjadinya terbakar. Salah satunya karena kabelnya ketekuk, terus karena nyolokinnya kurang rapat, dan itu udah pernah saya bahas di video yang satu ini. Kamu tonton di situ. Jadi kalau kamu nanti punya 4080 dan pakai kabel adapter, pastikan terpasang dengan benar. Nah, sekarang untuk rekomendasi power supply dan juga CPU. Ini yang menarik nih, karena kalau untuk CPU dulu aja lah ya. Ini saya udah coba tes juga pakai Core i5 12400, dan ternyata dengan prosesor itu dalam kondisi tertentu masih terasa bottleneck-nya, terutama untuk game-game yang nggak terlalu berat. Dan ini bahkan udah dipakai ngegame dalam resolusi 4K dan masih terasa bottleneck-nya. Jadi untuk penggunaan CPU-nya, saran saya minimal adalah Core i5 12600K atau yang lebih bagus. Kalau bisa 13600 ya akan jauh lebih bagus lagi. Dan ini akan menentukan power supply yang seperti apa yang cocok untuk kamu pakai dengan GPU ini dan pastinya dengan kombinasi CPU yang tadi. Idealnya kalau kamu pakai GPU yang udah dengan konektor 12 VHPWR ini dan kamu memang mau ngerakit baru, gak ada salahnya kamu langsung beli aja power supply yang udah support ATX 3.0, dimana kamu gak perlu lagi pakai power adapter, udah langsung pakai native kabelnya PCI Express 5, dimana itu akan jauh lebih aman. Dan kalau memang membeli power supply ATX 3.0 ini adalah pilihan kamu, berarti kamu harus beli yang minimal 1000 watt. Jadi seperti yang udah saya bahas di video ini tentang ATX 3.0, power supply yang baru itu dengan standar baru itu dia memberikan jatah yang udah fix untuk CPU dan juga GPU. Dimana untuk power supply 1000 watt dia cuma ngasih jatah untuk GPU hanya 450 watt. Sedangkan di bawahnya kapasitas 750 itu cuma ngasih jatah 300 watt. Nggak cukup untuk nyalain 4080. Jadi opsi kamu cuma satu 1000 watt atau yang kedua yang lebih gede lagi. Dan itu udah dijamin cukup untuk CPU dan juga GPU-nya. Tapi kalau kamu menggunakan power supply yang masih konvensional, yang menggunakan colokan 8 pin, ini yang harus diperhatikan benar-benar. Karena berarti kalau kita asumsikan CPU dan GPU bisa jalan 100% dua-duanya, artinya 400 watt lah biar aman itu udah dimakan sama GPU. Kemudian Core i5 13600 dan 12600K itu bisa dengan entengnya menyentuh 250 watt. Berarti katakanlah untuk amannya ambil 300, berarti 400 dan 300 udah 700 watt. Habis untuk GPU dan CPU-nya doang. Jadi power supply yang cocok untuk nyalain kedua hardware ini ya mau nggak mau tetap ambil yang 1000 watt juga. 850 masih bisa, cuma masih agak-agak mepet lah ya. Dan untuk power supply akan jauh lebih bagus kalau ada sisa dibandingkan kurang. Ditambah lagi kalau kamu nantinya ada rencana untuk upgrade, berarti ya memang mau nggak mau harus kamu sisain di power supply-nya. Karena nggak mungkin juga kamu tiap kali upgrade harus ikutan upgrade power supply. Jadi gimana? Udah siap belum duitnya?